Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul mukhtaramin, para ulama, para alim, para kiai yang kami hormati, Habib kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang kami hormati para jemaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kami hormati santri MAJT Basnas, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam kajian petang Kitab Riyadhus Shalihin, hadis bersama Habib kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Insyaallah nanti akan membahas tentang bab taubat. Kembali mengingatkan kepada seluruh jamaah dan para santri, apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau Habib kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar setia kaum muslim, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta para pemirsa, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di nomor kami di 0821 336 70.000. Sekali lagi di 0821 336 70.000. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan umil kitab. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang dengan kitab Riyadhus Shalihin bab taubat kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM, dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita dipertemukan untuk bersama-sama beribadah, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diridhoi dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Harun, yang sementara atau seterusnya ya, menggantikan Ustadz Faiz ya. Alhamdulillah ya. Suaranya penyiar itu ya enak ya. Mas Faiz ya penyiar ya, tapi Jaina Harun ya. Tadi disampaikan tema kali ini adalah taubat. Taubat ini
artinya kembali kepada Allah atau bersandar kepada Allah. Taubat ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marratan." Rawahul Bukhari. Beliau menyatakan, demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kurang dari 70 kali pada setiap hari. Jadi artinya begini, istighfar itu adalah bentuk awal bertaubat. Karena taubat itu syaratnya itu yang pertama menyesali perbuatan. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Dan yang ketiga, memang tidak mengulangi. Jadi bukan hanya janji. Tadi saya katakan bahwa taubat itu artinya kembali kepada Allah. Jadi manusia itu yang pada mulanya dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi ini dalam keadaan beriman. Menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada manusia yang tetap dalam keadaan dekat dengan Allah. Jadi kalau misalnya ini ada orang dalam lingkungan keluarga kiai, maka dia dididik oleh orang tuanya tidak kemana-mana, isinya yang ngaji, sholat, puasa, baca zikir terus, itu berarti tetap dalam kondisi yang dekat kepada Allah. Tapi itu adalah sebagian kecil dari manusia. Yang sebagian besar manusia itu, istilah gampangannya itu bedal. Ya, bedal. Ada yang keluar begini, bermain begini, ketemu teman begini. Sehingga tugas pokok utama itu banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan itu termasuk istilah ketakwaan. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini manusia itu semakin lama mulai meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Dan juga mulai melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi mulai terseret dengan arus permainan dunia yang cantik. Nah, semakin dia itu tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah, semakin dia itu
melakukan apa yang menjadi larangan Allah, itu berarti semakin jauh dari Allah. Maka seruannya, panggilannya itu bertaubat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi, taubat itu sekarang kita pahami dengan bersandar, mendekat kepada Allah. Ya. Sebab kadang-kadang kalau kita ini kurang menjiwai dalam bahasa Arab, bahasa Islam, maka kita kalau dengan menggunakan bahasa Arab itu kurang nancep. Ya. Maka dari itu kita perlu memahami apa sih kalimat taubat, apa sih kalimat takwa. Supaya kita paham, oh takwa itu orang yang takut kepada Allah. Ya. Bentuk takutnya itu bagaimana? Diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kita paham. Nah, sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan kepada orang-orang yang ahli maksiat, bukan. Tapi orang-orang yang beriman. Berarti apa? Banyak orang-orang yang beriman, tapi dia tidak merasa, tidak menyadari. Ya, tidak menyadari, wah ternyata telah berbuat salah. Ternyata telah jauh dari Allah. Nah, sekarang kembali ke dalam hadis tadi. Biasanya orang kalau istighfar itu kan ketika orang berbuat salah, terus astaghfirullahaladzim. Ini Nabi mencontohkan demi Allah. Ya. Sesungguhnya saya ini membaca istighfar atau beristighfar dan bertaubat kepada Allah ini lebih dari 70 kali. Jadi kalau dalam keseharian itu, misalnya satu kesalahan itu satu istighfar, berarti Nabi itu mengisyaratkan kesalahan kita dalam sehari itu berapa kira-kira. Jadi kita ini ngomong sithik dosa, delok sithik dosa, ngrungokke sithik dosa. Ya, isinya serba dosa tok kita ini. Nah, kalau Nabi mencontohkan bacaan 70 kali, yuk awake dhewe iki pira dosane awake dhewe bendina iki? Ini misalnya contoh kayak santri-santri. Ya, misalnya ini, saya nggak tahu persis lah, ini contoh saja. Anek kelas santri kan kudu ini tung sholat. Santri. Anek kaya penyiar beda ora apa-apa lah. Ya, wong penyiar. Ora apa jenengane santri. Lah kok santri sholat duhur jam 2 iki kira-kira kesalahan ra kira-kira?
Kesalahan ya. Tapi kowe rumangsa salah ora kira-kira? Ora toh? Ah, gitu marake, ya. Jadi menungso itu banyak yang berbuat salah, tapi dia tidak merasa kalau itu salah. Maka Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman. Atau kalau saya, santri-santri, ngono. Wis salatmu sing genah. Nek awake dhewe ya dhewe ora krungu wong misale. Nek krungu wong kan wong bertanya-tanya, "Lho, santri kok ora genah salate?" Begitu. Kalau Mas Harun salat jam 2 siang, orang maklum. Wong dudu santri. Kan gitu. Maka ada istilah begini. Ya, berbuat salah bagi anak muda itu jelek. Tapi bagi orang tua itu sangat jelek. Begitu. Bertaubat bagi orang yang sudah tua itu bagus. Tapi kalau bertaubat bagi anak muda sangat bagus. Begitu. Ibadah bagi santri bagus, tapi ibadah bagi yang tidak santri itu sangat bagus. Begitu. Mas Harun sholatnya kok tung sholat itu berarti sangat bagus. Nek kue bagus toh. Santri kok sregep ya, biasa mau jenengane santri kok. Ya. Lah nek santri kok ruwet ya, wah kurang ajar kuwi mesti ngono. Jadi kaya kue kabeh ngene iki, kuwi nek berbuat sesuatu tuh banyak yang nyorot. Begitu. Istilahnya seperti itu. Nah, ini kembali ke dalam ajaran isyarat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau dengan bahasa istighfar dan bahasa taubat itu dalam keseharian tidak kurang dari 70 kali. Itu artinya betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengungkapkan kekhilafan kesalahan manusia dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari kita ini salah kita itu tidak kurang dari 70 kali. Maka kita ini harus selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah seraya banyak-banyak membaca istighfar. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kamu sekalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Nah, ini. Jadi istighfar itu pintu utama taubat. Jadi pintu utama itu taubat. Maka tadi dikatakan taubat itu yang pertama menyesali perbuatan. Orang bertaubat kok tidak menyesali perbuatan, ya bakal mengulang lagi. Nah, menyesalinya, saya sering sampaikan, itu kayak orang kapok. Kapok itu nek bahasa sekarang ini trauma. Jadi, kalau saya mencontohkan itu, misalnya, Mas Harun lewat masuk ke kampung. Ternyata di kampung itu banyak anjing-anjing galak. Dioyak. Ya wis mlayune sing ngoyak kirik. Kirik iki kan cilik, gedhi kuwi kan apa bahasane apa? Wis sing rada sopan sithik kirik iki basane apa ta? Sing apik. Segawon. Segawon ora sangar loh ya.
Doyak segawon lah kadar segawon wae ora medeni ngono lho. Gitu ya. Doyak ini wis nyokot najis ya. Yo mlayune Mas Harun nek cara bahasa kuno iki gendring gitu ya. Mlayu serantal. Sesuk dikongkon lewat meneh ning kono. Anu Mas Harun tulung dikekno surat ning ngene kampung kae. Kira-kira piye? Mau kau gitu? Wah, aku wingi bar doyak header telu kok. Wedine padha mbek aku ngene iki. Kira-kira trauma enggak lewat situ? Nah, menyesali dosa, menyesali perbuatan itu harusnya seperti itu. Ya. Ikut nonton judi. Ono gropyokan. Grebek mek polisi melok dicekel. Ya, melok dicekel. Untung ono CCTV. Ya. Mas Harun lagi lewat, delok kok rame-rame, delok. CCTV itu ketok. Ya delok. Oh, iki cuman delok tok. Jadi mau polisi tetap gerak sih. Ya di shooting ning gone pas MAJT TV siaran. Delok ngene iki, lho lah kok ono Harun. Ya. Kira-kira isin ora? Harun melok keciduk ning gone perjudian. Setelah dicek-cek dengan polisi, oh iya, ini anak baru datang, delok, grebek, colke lepas. Sesuk, delok meneh ora kira-kira. Ya, nah trauma itu harusnya seperti itu. Orang menyesali perbuatan dosa itu harusnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan mengulang lagi. Jadi pertama menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah, itulah orang yang seperti itu pasti memulai dengan astaghfirullahaladzim, ya Allah minta ampun. Nah, taubatnya itu ya setelah istighfar terus merapat mendekat kepada Allah. Begitu. Kenapa kok harus merapat kepada Allah? Karena orang kalau hanya janji-janji saja, kalau tidak merapat kepada Allah, maka ada kemungkinan dia akan digelincirkan lagi oleh setan. Wong setan iki pinter kok. Setan itu licik, setan itu sangat tahu tentang kelemahan manusia. Ya. Dulu pernah ada cerita, ada santri dia mau pulang. Gurunya wanti-wanti. Ya, gurunya wanti-wanti, kamu hati-hati. Setan itu bersemangat untuk menggoda manusia. Kalau dalam Al-Quran itu kan diantaranya la'aqudannahum, akan aku duduki, dicedai, ya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Pokoknya terus mau saya goda terus. Begitu. Kamu harus hati-hati. Lalu bagaimana kalau kamu nanti digoda oleh setan? Anak tadi mengatakan, saya akan berusaha menangkis. Kalau setan menggoda dari kanan, saya tangkis dari arah kanan. Kalau setan dari kiri, saya tangkis dari kiri. Demikian juga dari depan dan belakang. Gitu. Kata gurunya, kalau begitu, waktumu habis untuk tangkis-tangkisan mbek setan. Ya, entek kowe mbek tangkis-tangkisan.
tangges rene metu kene, tangges kene jedul rene. Entek kowe. Lah bagaimana? Saya harus bagaimana? Kata gurunya, serahkan kepada yang menciptakan setan, yaitu Allah. Nah, kalau kita ini menyerahkan kepada Allah, maka apa yang terjadi dalam dialog ya antara Allah menjawab pertanyaan apa ungkapan dari setan. Setan itu kalau dalam Al-Quran itu ada 3 atau berapa ya, dialog antara Allah dengan setan itu. Ada yang la'akudannahum, la'uzayyinannahum, yang satu lagi, fabima aghwaitani la'ughwiyannahum. Jadi redaksi bahasanya itu beda-beda. Setan itu bersumpah di hadapan Allah. Setelah setan itu dipenuhi permintaannya oleh Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Ya Allah, mohon tangguhkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka dikabulkan oleh Allah. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan sampai hari ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Ya. Nah, setelah dikabulkan permohonan setan, maka setan bersumpah, fabima aghwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka akan aku sesatkan semua manusia. Pokoknya mau saya hiasi, mau saya duduki, mau saya rayu, mau saya macam-macam. Apa jawaban Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku, kamu tidak punya kekuasaan. Nah, ini hambaku inilah. Apakah kita ini diakui sebagai hambanya Allah atau tidak? Ini yang jadi masalah. Ya. Ada orang antara orang tua dengan anaknya. Ini anak kandung. Tapi karena ini tidak nurut, maka orang tua ini tidak mengakui. Pilu anakmu, dudu anakku kuwi. Wes ora sudi aku duwe anak kaya kuwi. Padahal ini anak kandung, tapi karena ini selalu memusuhi, selalu menjauh, maka orang tua ini tidak mengakui. Semua ini hamba Allah. Ya, tapi ada yang disebut ibadi, hai hambaku. Ya. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi hambanya Allah? Supaya kita ini diakui oleh Allah, maka gini. Jadi kita menyandar, taubat, kembali mendekat kepada Allah. Nah, kalau kita ini sudah mendekat kepada Allah, maka setan tidak punya kemampuan. Apalagi kalau sudah ada kalimat man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, jangankan satu setan, 1.000.000 setan pun itu tidak bisa menggoda. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang dibiarkan oleh Allah, maka 1.000 malaikat nggak akan bisa memberikan petunjuk, karena Allah sudah membiarkan tersesat. Innal huda hudallah. Nah, inilah pentingnya yang namanya bertaubat. Nabi saja, ya meskipun Nabi itu tidak ada dosa, ya,
Tapi kalau Nabi mengatakan, oh saya ini sudah enggak perlu taubat, nah itu salah, sombong. Nabi meskipun sudah diampuni ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, tapi Nabi menunjukkan sifat kemanusiaannya. Ada kekhilafan, meskipun khilafnya Nabi itu sebagai rahmat. Ya. Jadi khilafnya Nabi itu rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Karena Nabi itu dalam melakukan khilaf itu untuk menjadi satu contoh ketetapan hukum. Ya, misalnya Nabi pernah sholat asar, masuk sholat maghrib. Lalu Nabi sholat asar di waktu maghrib. Ini menjadi ketetapan hukum. Berarti nek we sholatmu apa jenenge jebol waktu di qadha. Coba kalau Nabi tidak ada contoh. Ya, kita qadha ping pira kowe? Ben sasi qadha ping pira jajal? Pamane nek subuh ora lengganan kowe. Mungkin kowe ning kene ora tau qadha, jajal kowe nek pas balik omahe. Ya. Potongan qadha keset salat ngono. Ayo to. Kowe ning kene picisan, balik desa jajal kowe. Apa ora semiran rambutmu kowe. Jadi apa namanya? Nabi mencontohkan kepada kita kembali kepada Allah. Istighfar, terus mendekat kepada Allah. Itu langkah yang tepat itu seperti itu. Kalau kita menjauh dari Allah, kita tidak mendekat kepada Allah, maka setan akan dengan leluasa untuk mendekati kita. Begitu. Ya. Bisa jaminan nih. Sudah ya? Ada pertanyaan. Ya, ayo. Yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Habib kita. Kembali membuka kesempatan bagi para jamaah sekalian dan juga para mahasantri. Bila ingin bertanya, monggo. Sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan dari pendengar Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya At-Khoya, izin bertanya. Bagaimana cara kita agar bisa tetap konsisten atau istiqomah dalam bertaubat supaya tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang diperbuat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah, ya, bisa konsisten. Saya sudah sering menjawab bahwa komunitas itu penting. Kumpulan itu penting. Ya, kayak tadi saya contohkan ini anak-anak ini. Anak santri ini. Selama berada di dalam pondok, dia bisa terkendali sholatnya, makannya. Tapi ketika pulang ke rumah, saya enggak jamin lah. Aku rak ngarani loh ya. Aku enggak jamin kue iso seistiqomah ketika berada di itu. Ya. Ya padha wae aku mbiyen yo ngono kuwi. Soale. Jadi begitu balik iku kaya wong bebas gitu. Ya, kowe balik ketemu kanca sing ora santri-santri, ah wis pengine ngalun-alun, nongkrong, wis wedangan, ngopi, ya wis bar. Nah, yang paling penting bagi kita ini harus bisa memilih komunitas yang baik. Komunitas yang baik. Contoh lagi misalnya, kita ini kalau di masjid, itu sholat qobliyah, ba'diyah, ada semangat. Ya, karena melihat yang lainnya. Coba kalau di rumah. Gue kok senangnya ngaku terus gue. Ya, untung ora disoting gue. Ora qobliyah, ba'diyah,
Boten ngono bener ini. Iya toh? Bener ora? Kamu kalau di rumah orang qobliyah ba'diyah toh? Jawabnya bangga. Salah, bangga iki lucu. Oh, ini cewek masis kayak gitu. Ya masis kandani masis. Jadi komunitas itu penting. Selama kita berada dalam komunitas yang baik, maka insya Allah kita ini apa yang dikatakan oleh Allah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi apa namanya? Contoh misalnya, kamu kalau di sini ngobrol, sebelahmu mesti ngileke. Gitu. Ya toh? Nah, coba kowe nek balik ngobrol model piye ora ono sing ngileke. Wong liyane kuwi ngobrol kabeh Korea. Ketemu Korea mbek Korea ya wis, ya. Nek ngene kan paling ndak ono sing ngileke. Itu. Mburimu ono masis travel dijawil kuwi karo masis duduk. Itu ya. Jadi yang penting adalah kita menjaga komunitas. Jangan jauh-jauh dari komunitas yang baik. Maka insya Allah kalau kita bisa terus bergabung dengan kumpulan-kumpulan yang baik, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Saya kira itu. Yeah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, sekali lagi membuka kesempatan dari jamaah. Oh, monggo. Ada. Monggo bisa sini maju ke depan, Bapak. Maju sini, Pak. Sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jamaah maghrib, Pak. Kebetulan saya pas mampir ke sini ikut pengajian. Nama saya Nur Rahim, Pak. Yang saya tanyakan, kalau Rasulullah aja istighfar sehari itu 70 kali. Padahal Rasulullah itu kan maksum, bebas dari dosa. Terus kalau seperti kita ini melihat mungkin ya, apalagi kita sering di jalan lihat orang cewek atau gimana gitu kan, dosa. Terus sebenarnya kalau kita itu istighfar itu minimal berapa gitu Pak? Terus yang kedua, kapan waktu yang baik untuk kita beristighfar? Apakah kita misalnya lagi ngobrol ghibah astagfirullahaladzim, nanti lagi astagfirullahaladzim atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah bertanya kepada guru saya, gitu ya, tentang bacaan, tapi bukan istighfar. Jadi ada bacaan dari seorang nabi, di mana ketika beliau ini mau berdoa, terus membaca satu kalimat itu 3 kali. Ya. Terus saya tanya, lah kalau saya membaca ini berapa? Ya kayak gitu tadi. Wong nabi ping 3 ya kowe kudu luwih saka 70. Itu jawab guru saya. Tingkatan nabi aja 3 kali. Nah, kowe nek mbok ukur kualitasmu mbek nabi ya bumi langit. Ya berarti kowe kudu lebih dari 70 kali. Begitu. Ini bahasa akal gampangnya seperti itu. Kalau nabi itu istighfar sehari 70 kali, ya nek kowe iki janjane lho, janjane. Ya. 700 paling ora janjane. Jadi maksudnya kita ini jangan merasa pede, ora salah, ya. Nabi saja mengakui begitu.
Jadi awake dhewe iki jangan menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol begitu. Nah, kapan kita beristighfar? Setiap saat kita ini banyak-banyak istighfar. Kiai-kiai dulu itu selalu pegangannya tasbih. Ya, tasbih baca itu zikir. Ora kaya wong saiki nggone tasbih ini jalan tapi ngobrol. Ya, bagaimana ini ya, sepenting itu ya, ini jalan nih. Iki apa ngene iki? Ya. Kalau dulu tasbih diajak ngobrol mandek jawabi. Selesai. Saiki ora, iki tetap jalan. Anu ya, begini kamu nih jalan terus iki. Ayo sing zikir apane? Ya, jadi banyak-banyaklah berzikir atau beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kita mentargetkan saya harus 700 kali, kayaknya memberatkan diri karena kemampuan kita tidak seperti itu. Jadi yang penting di sini adalah kita ini mengakui manusia yang banyak berbuat kesalahan. Itu yang paling penting. Ya, jadi itikat kita ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya dari Imam Bukhari, sahih. Ya, Nabi beristighfar setiap hari, bertaubat, mendekat kepada Allah ini tidak kurang dari 70 kali. Ane awet dhewe piye ya kayak guru saya itu tadi. Ada bacaan 3 kali, ya. Apa itu? Wa mimma nazal apa itu ya mungkin Pak Ye Toha ngerti ya. Nanti wis ning buri we. Saya kira itu nggih. Jadi sebanyak-banyaknya kita istighfar itu. Masih ada waktu? Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan memberi keberkahan. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.